Manado. Tapi aku bersyukur punya mama Boru Batak. Karena aku diajar Batak banget. Streng. Orang Batak mana ada yang gak streng ya. Jadi mami tadinya mau ikut. Tapi aku bilang, aku baru kali ini gak tahu bagaimana, nanti aja. Kalau nanti lain kali ada acara aku ajak. Jadi aku bilang sama mami, Mam, di rumah aku cuma ketemu satu ibu Batak, yaitu mami. Nanti aku akan ketemu dengan 300 ibu Batak. Tapi aku bersyukur sekali dipertemukan karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak ibu-ibu, mungkin gini dulu, sebelum mulai supaya fokus. Oh ada lagi makan ya, gak apa-apa, yang lagi makan makan aja, yang gak makan ikut saya ya. Ini saya jadi konduktor, biar kelihatan. Olahraga otak dulu, supaya fresh, oke? Ikutin gerakan saya ya. Tangan kiri 2, ini bukan mau nyanyi ya, kita olahraga otak. Tangan kiri 2, ini ibarat kelinci. Tangan kanan tembak pistol. Oke? Kalau saya hitung 1, 2, 3 ganti. Yang kiri jadi pistol, yang kanan jadi kelinci. Oke, harus fokus nih. 1, 2, 3 ganti. 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 Oke, tepuk tangan. Oke, supaya fokus. Satu lagi. Jempol kanan, jari kelingking kiri. Kalau saya bilang ganti, jempol kanan keluar. Yang kiri, kelingkingnya yang keluar. Oke? Kalau saya bilang ganti, tukar. 1, 2, 3, ganti. 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 Keren. Nah, sekarang yang supaya benar-benar melek. Soalnya materinya ini benar-benar perlu konsentrasi. Tangan kanan di depan, di atas, puter-puter. Tangan kiri di dada. Oke. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Jadi kalau mau datang seminar, ingat-ingat itu. Supaya fokus. Kalau enggak ngantuk kan. Nah, itu caranya supaya melek. Kedua, kalau ngantuk ini. Pegang-pegang telinga. Pegang-pegang telinga. Supaya peredarannya lancar jadi melek. Ya, oke? Bisa kita mulai? Sudah diawali oleh Amang Pendeta tentang pikiran. Dan itu betul sekali. Ya, karena semua dimulai di pikiran. Karenanya hari ini kita memikirkan tentang karakter. Coba katakan sama-sama. Karakter. Apa itu karakter? Loh, kenapa saya jadi di sini ya? Saya turun dulu. Apa itu karakter? Kita akan bahas. Dan karakter seperti apa yang beriman di hadapan Tuhan kita akan bahas. Supaya pulang dari sini, inang semua akan punya karakter. Coba katakan, punya karakter. Punya karakter. Oke, kita mulai ya. Tadi Marta udah ini semoga on. Nah sebelumnya ya bisa dari sini. Tak kenal maka tak sayang kan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, 3 laki-laki. Dibesarkan oleh mama si Boru Batak itu.
Jadi saya sejak umur 10 tahun udah ngurus keuangan karena mami perawat. Kerja kan? Jadi saya disuruh uruslah itu adik-adik. Si mami selalu bilang, kau harus pintar. Kalau tidak adik-adikmu tidak benar. Kayak gitu. Dulu aku pikir aku anak tiri. Kenapa? Karena aku disuruh gosok pakai ayam. Gosokan ayam, siapa yang pernah gosok pakai gosokan ayam? Semua kita yang udah pakai arek, berat, ya kan? Keringetan. Sementara adekku yang laki-laki itu main. Aku bilang sama mami, mami, kenapa aku aja disuruh kerja? Kenapa adik-adik main? Nah ini dia bataknya keluar nih. Karena kau perempuan, kau harus tahu kerja. Laki-laki itu raja. Iya, aku merasa kok begitu. Tapi itu budaya ya. Makanya adik-adikku sampai sekarang gak bisa nyapu. Gak bisa nyapu, gak bisa ngepel. Ya, jadi aku menikah dengan Mbak Menado, punya 2 anak. Anakku yang pertama udah usia 31. Anakku yang kedua usia 29. Jadi aku sudah, anak-anak sudah kerja keluar rumah, tapi Tuhan masih kasih kesempatan mengurus mami usia 84. Dan aku masih punya opung boru usia 104 tahun. Sehat, puji Tuhan. 104, nanti Agustus ini 105 dia. Di sini sama aku yang urus. Dari mama, boru tari horat. Jadi di rumah ada aku, ada mamaku, ada opungku, ada satu-satunya suamiku yang matindas itu. Dan kami bertiga itu punya karakter yang, ya karakter Batak lah. Ya kan? Tegas, jelas. Kita kan ngomongnya lempeng gitu langsung kan. Kalau orang Batak gimana sih? Ya semuanya Batak ya, jadi ngerti maksud aku ya. Langsung. Nah, suamiku orangnya sangat lemah lembut. Pendiam. Diam dia. Ya. Tapi bersyukur karena aku kenal Tuhan, karakterku diubah. Ini yang aku akan sharing dengan ibu-ibu. Kalau kita bertahan dengan karakter yang keras, kan aku dididik keras, jadi aku jadi keras. Ternyata tidak membantu relasi, ya. Nah, jadi anakku yang perempuan sudah menikah dan aku dapat mantu calon pendeta. Calon pendeta, ya. Jadi firman Tuhan di keluargaku sangat-sangat sering didengungkan. Tapi pertanyaannya, apakah aku punya karakter yang beriman di hadapan Tuhan? Tahu firman Tuhan dengan punya karakter yang beriman ternyata 2 hal yang berbeda loh. Ternyata 2 hal yang berbeda. Oke. Peran perempuan sangat penting dalam keluarga dan juga dalam gereja dan dalam masyarakat. Kita ini pilar keluarga. Pernah dengar nggak kalimat ini? Happy wife, istri yang bahagia, keluarga akan bahagia. Pernah dengar? Dan itu benar. Kita ini juga disebut barometernya keluarga. Jadi sangat penting sekali untuk kita punya karakter yang baik. Kalau enggak, keluarga kita akan sangat-sangat terpengaruh, ya. Jadi warisan yang paling penting diwariskan oleh seorang ibu itu adalah tentang imannya. Kalau ibu-ibu semua bisa melihat dari Ulangan 6 ayat 4-8, di situ pesan Tuhan adalah ajarkanlah, biarlah
aku yaitu Tuhan kau perlu perkenalkan kepada anakmu, ya. Ibu-ibu pernah baca ayatnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 8? Mungkin kita baca sama-sama, ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Karena disitulah warisan iman sangat dibutuhkan. Udah ada? Udah, kita baca bahasa Indonesia ya. Saya tadi jadi ingat Opung. Tadi saya cerita sama Bu Reni. Opung itu, Opung Doli saya selalu berdoa dalam bahasa Batak. Sementara kami semua gak ngerti kan. Terus kita bilang, Opung jangan bahasa Batak dong, kita gak ngerti. Gak apa-apa, Tuhan ngerti katanya. Ya udah, jadi tadi saya video-video karena saya ingat semua tentang Opung. Jadi kangen saya sama Opung. Opung udah berpulang 20 tahun yang lalu, Opung Doli saya. Oke, Ulangan 6 udah dapat? Ayat 4 sampai 8. Saya cari. Ibu-ibu ada Alkitab bahasa Indonesia atau pakai bahasa Batak? It's okay, bahasa Batak juga gak apa-apa. Pokoknya kita baca ya. Indonesia aja. Oke, Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oke. Harusnya itu yang kita wariskan. Bukan uang, bukan harta, tapi iman, pengetahuan akan Tuhan. Itu adalah peran seorang ibu dan bapak sekaligus sebenarnya. Tapi karena kita fokus ke ibu itu. Nah, peran istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Itu kita bisa bahas satu sesi sendiri itu. Bagaimana sih sepadan itu? Boleh gak sih melawan? Bagaimana mengatakannya kalau kita tidak setuju? Lalu bagaimana kalau karakternya seperti suami saya yang sangat permisif, sementara saya yang dominan? Itu bagaimana supaya bisa sehati sepikir? Itu bisa satu sesi sendiri. Tapi hari ini kita mau terima apa yang Tuhan perintahkan, kita adalah penolong. Bukan perongrong. Ingat ya ibu-ibu, seringkali kita tidak mendengar suami. Ya. Nah ini contoh-contoh di Alkitab. Raja Yosafat dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan karena pengaruh ibunya. Banyak sekali raja-raja Israel, hanya beberapa yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu karena pengaruh ibunya. Salah satunya Raja Yosafat. Samuel tumbuh menjadi nabi besar di Israel karena ibunya Hana. Yang waktu itu belum bisa mengandung, dia sudah doakan. Dan begitu anaknya lahir Samuel, dia berikan ke bait Allah. Ibu memberi pengaruh yang baik. Elizabeth membesarkan Yohanes Pembaptis dalam lingkungan yang takut akan Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan memperkenalkan Tuhan Yesus pada masa itu. Timotius dibesarkan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Ketika saya mempersiapkan bahan ini ya, saya diingatkan Tuhan. Karena banyak hal sudah terjadi. Saya berdiri di depan ibu-ibu bukan karena saya udah sempurna. Salah. Justru saya banyak melakukan kesalahan dan Tuhan izinkan untuk saya bisa mengatasinya dan sekarang saya sharing kepada ibu-ibu semua. Banyak karakter saya sangat buruk ternyata. Penampilannya aja oke, saya rajin sekali pelayanan sejak saya muda. Tapi ternyata banyak karakter Kristus itu tidak saya punya. Dan itu diproses
oleh Tuhan. Dan saya diingatkan Tuhan selalu ada harapan. Anak-anak saya udah dewasa sekarang kan. Udah gak bisa diapa-apain. Tapi saya punya kesempatan untuk menolong anak saya untuk nanti membesarkan Pohupu. Doakan ya supaya segera dapat Pohupu ya bilangnya cucu. Batsheba memainkan peran penting dalam memastikan Salomo naik takhta. Yang tadi di-sharingkan oleh Amang Pendeta, kehamilan pertama karena perselingkuhan Daud dengan Batsheba, mati anaknya. Salomo adalah anaknya yang berikut dan dia jadi raja besar di Israel. Yochebed dengan iman ia menyembunyikan Musa dan meletakkannya di keranjang di sungai Nil. Dan Musa akhirnya menjadi penyelamat bangsa Israel. Itu peran ibu yang baik. Tapi ternyata, ini belum berubah, sorry. Ada juga peran yang buruk. Nah ini harus kita waspada. Kita ini bentuknya workshop, nanti akan ada pertanyaan diskusi. Kalau ibu-ibu duduk bertiga, berdua, diskusi berdua atau bertiga ya nanti ya. Karena ada waktunya kita diskusi supaya tidak begitu saja. Pulang kita bisa ingat kalau kita mendiskusikannya. Nah ibu yang buruk itu seperti apa? Ahazia melakukan apa yang jahat karena pengaruh ibunya Atalia. Ribka membantu Yakub menipu Ishak agar menerima berkat sulung yang seharusnya untuk Esau. Dampaknya sampai sekarang. Salome, ibu dari Yakobus dan Yohanes, ia meminta Yesus agar anak-anaknya duduk di posisi terhormat dalam kerajaannya. Di situ Yesus katakan, yang mau jadi terbesar harus jadi yang terkecil. Nah, jadi coba sekarang ibu-ibu diskusi berdua bertiga. Coba pertanyaannya ini, apa pengaruh baik yang sudah diberikan kepada anak atau cucu? Bagi yang sudah punya cucu. Apa contoh baik yang sudah ibu-ibu berikan kepada mereka? Tapi juga apa pengaruh buruk atau contoh yang buruk yang diberikan? Misalkan kalau ngomong nadanya selalu tinggi, misalkan. Itu kan buruk, gak perlulah kita ngomong nada tinggi. Biasa-biasa kan oke juga. Ya. Jadi coba diskusi berdua bertiga, apa contoh yang baik atau pengaruh baik yang sudah diberikan dan apa yang buruk yang juga diberikan supaya di stop yang buruk. Oke, silakan, saya kasih waktu. Ya, saya kasih waktu. Kita senang ngobrol kan, tapi kita ngobrolin ini. 2 menit aja waktunya ya, saya kasih ini. Apa sih? Apa yang buruk dan apa yang baik? Apa yang buruk dan apa yang baik? Supaya kita stop yang buruk, jangan diterus-terusin. Apa aja? Ngomong-ngomong nanti ada hadiah ya. Ada kuis. Oke. Udah. Cukup. Yes, cukup diskusinya. Ada yang mau sharing nggak? Apa pengaruh yang baik yang sudah dikerjakan? Yes, Ibu. Mau ada mic lagi nggak ya?
Apa pengaruh yang baik yang sudah diberikan? Yes, Ibu silakan. Selamat sore. Menurut pendapat saya, apa pengaruh baik pada anak? Kebetulan saya punya anak, jadi bukan punya cucu ya. Kita punya anak, pengaruh baik itu ya mungkin saya sebagai seorang ibu memberikan contoh yang baik. Setiap hari Minggu kita tidak lupa untuk beribadah ke gereja sekolah minggu. Kemudian setiap malam kita tidak lupa untuk berdoa. Kemudian membaca firman Tuhan. Itu yang paling utama dalam parenting kita sebagai seorang keluarga kecil. Nah, pengaruh yang buruk yang saya berikan kepada anak adalah saya punya 3 anak. Dan ketiga anak itu mungkin mereka saling merebut permainan. Dan saya membentak atau dengan nada yang tinggi. Itu menjadi pengaruh buruk ketika abangnya mengambil mainan adiknya, kemudian dia merampas. Jadi itu hal yang mungkin yang buruk yang pernah saya ajarkan. Gitu. Terima kasih. Thank you, bagus sekali sharingnya ya. Jadi membentak itu tidak perlu dilakukan. Satu lagi tadi siapa ya? Pengaruh yang baik sama pengaruh yang buruk. Atau nanti disimpan ya. Kita lanjut dulu karena ada diskusi berikutnya nanti ke Ibu ya. Oke, sekarang diskusi berikutnya. Nah, itu kan sebagai ibu. Sebagai istri juga loh. Ada istri yang berpengaruh baik kepada suami, ada istri yang berpengaruh buruk. Ini di Alkitab juga ada nih. Yang memberi pengaruh baik, salah satunya Sarah. Meski sempat meragukan firman Tuhan, Sarah akhirnya percaya dan melahirkan Ishak. Kesetiaan dan kerendahan hati Ruth menarik perhatian Boaz. Abigail yang mencegah pertumpahan darah menunjukkan hikmat dan akhirnya juga Daud mengambilnya sebagai istri. Priscilla bersama suaminya Aquila melayani sebagai pengajar. Tapi ada juga yang buruk. Lihat nih. Jadi sebenarnya ya ibu-ibu, para inang semua, kita harus waspada. Karena peran kita sangat besar, pengaruh buruk itu bisa kita lakukan tanpa sengaja. Contoh di sini Izebel yang mendorong Ahab menyembah Baal. Istri Lot melanggar perintah kan, akhirnya jadi tiang garam. Hawa tergoda dan memberikan buah itu. Ya. Nah, jadi ini nanti aja. Karakter yang baik itu menghasilkan pengaruh yang baik. Apa itu karakter? Coba kita baca sama-sama ya. Karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Nah, ini yang mulai perlu diwaspadai. Karena apa ibu-ibu? Karakter kita itu melekat tanpa kita sadari. Sehingga firman yang diberikan adalah ini. Coba kita baca sama-sama ya ibu-ibu. Janganlah kamu, dari situ ya, dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak bisa buru-buru bilang, emang saya orangnya kayak gini. Berapapun usia kita nggak bisa mengatakan itu sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena Tuhan ingin terus kita berubah pembaharuan budi ini. Karakter kita terus perlu ditambah-tambah. Ya. Jadi apa perubahan pembaruan budi itu? Coba kita baca bersama-sama juga ini. Proses perubahan dari dalam bukan sekedar perilaku luar, tapi transformasi batiniah yang mendalam.
Nah, ini yang perlu diwaspadai ibu-ibu. Karena ada karakter bagus, ada karakter buruk. Perhatikan slide yang berikut ini. Karakter baik sudahkah saya miliki? Pasti sudah hafal dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tadi salah satu doa yang dipanjatkan juga mengenai memiliki buah roh ini. Coba kita baca apa 9 buah roh itu yang kiri ya. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu yang perlu kita punya. Sekarang coba perhatikan masing-masing mengevaluasi apakah punya 9 itu. Atau kita dikuasai yang sebelah kanan. Membenci, tidak suka sama orang. Yang mana nih yang banyak menguasai kita? Ya. Memiliki karakter Kristus adalah memiliki buah roh yang 9 itu. Dan ini tandanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang memiliki karakter Kristus, ini akan ditandai dengan relasi yang baik di rumah. Ini yang menjadi tantangan besar. Kalau kita punya relasi yang baik di luar, itu biasa dilakukan oleh banyak orang. Karena biasanya kalau di luar, itu yang disebut faking good, berpura-pura baik. Tersenyum, tapi dalam hati banyak luka-luka. Tersenyum, tapi banyak kemarahan, banyak kekecewaan. Saya bukan pendeta, saya memang mengambil MTH, tapi jurusan yang saya tekuni adalah pastoral counseling. Bukan berkhotbah, tapi memberi konseling keluarga. Sesi yang kemarin ini, dia seorang anak usia SMP kelas 2. Sifat dia, ini kebetulan orang Batak. Sifat dia itu laki-laki, anak pertama dari 3 bersaudara. Sifatnya lemah lembut, sementara bapaknya sangat dominan. Dengan bapaknya memaksakan kehendaknya untuk sekolah di sekolah tertentu, membuat dia depresi. Membuat dia menyakiti dirinya. Akhirnya saya panggil orang tuanya. Anak usia 16 tahun, tapi udah mau bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan yang terus-menerus oleh kedua orang tuanya, terutama bapaknya. Dan ini tidak disadari karena kita berpikir bagus untuk dia kan, tapi ternyata tekanan tersendiri. Nah, ini yang saya ingin juga ibu-ibu perhatikan sambil mendengarkan saya, relasi saya di rumah baik atau enggak. Kalau relasi baik, puji Tuhan. Tapi kalau relasinya tidak baik atau kurang baik, itu perlu waspada. Nah, berikutnya mungkin kita karena waktu ya. Kenapa sih sulit memiliki buah roh itu? Kok sulit sekali sih mengasihi? Sering dengan beberapa orang kita sulit mengampuni. Padahal kita tahu harus mengasihi. Kenapa sulit sih lemah lembut? Kenapa sulit sih gak sabaran? Itu karena struktur jiwa. Nah ini dia yang saya ingin perkenalkan kepada ibu-ibu semua. Ada yang disebut struktur jiwa. Sudah terbentuk karena pola asuh.
Saya akan beri informasi slide saya berikutnya. Ada 4 macam pola asuh. 3-nya itu buruk atau sekarang disebut toxic parenting. Pola asuh yang beracun. Cuma ada 1 yang sehat. Ini perlu diwaspadai karena kalau tidak kita mendidik anak ataupun cucu dengan pola asuh yang toksik itu. Ya. Karena pola asuh membentuk struktur jiwa. Ya. Nah, coba perhatikan slide ini. Yang terlihat di permukaan ini fenomena gunung es. Pernah lihat film Titanic? Yang karam itu, kapal pesiar yang karam. Itu bukan karena es yang di atas, tapi es yang di bawah. Jiwa kita ini, kedalamannya itu sangat kompleks. Salah satunya, di bawah itu terjadi yang disebut karena pengasuhan. Di bawah itulah struktur jiwa terbentuk. Salah satunya karena pengasuhan. Nah, ini struktur jiwa, ya, nggak bisa terlihat jelas, tapi pola asuh itu kenapa ya? Ada orang yang senang sekali ke gereja, tapi ada yang tidak mau ke gereja, padahal dia dari keluarga Kristen. Itu ternyata ada yang membuat dia marah ke gereja. Saya ada klien, dia anak pendeta ini. Dia datang juga karena depresi usia 31 tahun. Ternyata dia marah sekali dengan papanya. Mungkin kan waktu itu kemarahannya dimulai ketika dia SMP. Dia belum begitu mengerti panggilan akan pelayanan full time sebagai seorang pendeta kan. Saat pembagian rapot dia itu dapat ranking. Dan dia ingin sekali ayahnya datang. Tapi hari itu ada kematian. Sehingga ayahnya pergi melakukan pelayanan kedukaan. Tapi yang dia buat marah di gerejanya ada 3 pendeta. 1 ayahnya sebagai pendeta utama, tapi ada 2 pendeta lain. Dia katakan dengan saya, jadi dia datang ke saya usia 31 tahun. Tapi kejadian ini dia pendam sejak usia SMP 16 tahun. Karena ayahnya gak datang ambil rapot. Dia merasa ayahnya tidak terlalu memperhatikan dia. Ya. Jadi ini dia struktur jiwa yang membentuk kita karena pola pengasuhan. Nah, perhatikan. Ini mungkin gak terlalu terbaca ya. Jadi ada 4 pola pengasuhan itu. Yang pertama tegas. Yang kedua otoriter, yang ketiga permisif, yang keempat lepas atau nggak peduli. Ya, jadi ada 4, ingat, tegas, otoriter, permisif, dan lepas. Nah, 3 yang lain itu toksik, yang sehat itu yang tegas atau demokratis. Pola asuh yang tegas demokratis ini seperti apa? Coba ibu-ibu lihat. Kita baca sama-sama ya. Kalau pola asuh ibu-ibu seperti ini itu baik. 2, 3. Mengayomi, kasih sayang, menentukan batas, disiplin dengan arahan, komunikasi terbuka, mau mendengarkan anak. Itu adalah yang sehat. Saat saya dibesarkan, mami itu sangat otoriter. Apa yang dia katakan nggak bisa dibantah. Kalau mami datang dari kerja, itu semua kita langsung diem. Dan mami seringkali capek kan pulang kerja tuh. Jadi emosi nggak terkendali. Itu menyebabkan saya perlu bertanggung jawab kepada adik-adik saya. Jadi saya tumbuh menjadi seorang yang sangat dominan. Karena apa? Karena saya perlu mengatur adik-adik saya sejak kecil itu. Sehingga saya sulit mendengar orang. Sehingga saya sulit mengendalikan emosi saya. Dulu saya itu dibilang jadi saya ini jadi konselor karena saya dikonseling. Konselor saya bilang, kamu tuh kemana-mana bawa pedang katanya.
seneng banget berargumentasi. Jadi tidak disukai. Karena mama saya seorang yang otoriter. Saya berharap ibu saya bisa jadi yang demokratis. Tapi sekarang saya mengerti karena dia capek. Secara fisik kalau kita capek, emosi kita nggak terkendali. Ya. Nah, 3 yang lain itu toksik. Yaitu otoriter, permisif, tidak terlibat. Coba kita baca sama-sama ini ya, kalimat ini. Orang tua terlalu keras, tidak mau mendengarkan anak. Atau orang tua terlalu menuruti kemauan anak. Atau orang tua tidak terlibat karena sibuk konflik atau kerja atau usaha. Membuat banyak kemandekan dalam perkembangan struktur jiwa anak. Berdampak signifikan pada kesehatan mental. Jadi banyak sekarang klien-klien saya yang anak-anak remaja itu kasusnya aneh-aneh. Ada yang menyakiti diri dengan nyilet-nyilet badannya. Dia silet-silet di tangannya, terus ketahuan ibunya dibawa konseling. Terus meredak kata ibunya. Begitu datang lagi ke saya, dia pakai celana pendek, saya lihat dia nyilet-nyiletnya di paha. Jadi ibunya nggak ngelihat, dia pikir udah beres. Kalau kita terlalu keras dengan anak memendam banyak kemarahan. Dan manifestasinya bisa macam-macam. Dan itu yang terjadi banyak saat ini. Nah, ini yang akan terjadi kalau 3 toxic parenting itu dilakukan. Ini berbagai riset oleh ilmuwan-ilmuwan ini ya. Coba kita baca hasilnya kalau kita melakukan toxic parenting. 2, 3. Kurang memiliki percaya diri, sering merasa tidak bahagia, ketakutan, cemas, minder, kurang mampu berinteraksi, dan kemampuan komunikasi yang rendah. Yang berikutnya, kurang percaya diri, merusak jiwa anak, mendorong sifat neurosis, menumbuhkan emosi membenci dirinya sendiri. Yang berikutnya, menurunkan kemampuan anak dalam menguasai sesuatu. Jadi, kalau ada apa-apa dengan anak kita atau cucu kita, sumbernya itu adalah sebenarnya parentingnya. Kami kalau anak itu di bawah 18 tahun, akhirnya konseling keluarga. Karena apa? Nggak bisa mengubah anak tanpa ibu bapaknya berubah. Kayak anak tadi yang nyilet-nyilet begitu, ibu bapaknya ternyata berantem terus di rumah. Itu yang membuat dia ketakutan. Itu yang membuat dia tidak bisa konsentrasi, nilai-nilainya turun. Dan bagaimana mengkoreksi dia kalau ibu bapaknya nggak rukun. Jadi akhirnya harus konseling keluarga. Ya. Nah, jadi ingat 4 pola asuh ini file ini udah ada linknya. Kalau ibu-ibu ada yang mau baca, nanti bisa minta ke Ibu Reni untuk baca-baca lagi ya. Tapi kalau diperhatikan pola asuh seperti apa yang inang semua terima dari orang tua, seringkali itu diturunkan lagi oleh kita ke anak. Karena memang sudah diriset 3 generasi berulang. Karenanya waspada, apa yang kita terima dari ibu kita, papa kita, itu bisa kita turunkan. Bagaimana mengkoreksinya harus diputus dengan sistem diri kita yang diubah. Ya. Jadi, nah ini nanti coba review di rumah. Pola asuh orang tua saya apa? Bagaimana dengan saya? Apakah mengkopinya? Apakah mencontohnya? Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana membangun karakter Kristus? Ada 2 yang perlu dilakukan, ibu-ibu. Nomor 1, perlu punya relasi pribadi dengan Tuhan. Seperti yang tadi Amang Pendeta katakan dari Mazmur, dia mengenal kita. Dia mengenal kedalaman hati kita. Dia tahu kegelisahan kita, dia tahu kemarahan kita, kekecewaan kita. Dan kita perlu punya relasi supaya dia yang terus menegur kita dan menguatkan kita untuk mengubahnya. Nah, yang kedua, kita perlu punya relasi sehat dengan diri sendiri. Ya, yang pertama relasi pribadi dengan Tuhan, sediakan waktu setiap hari untuk baca firman dan doa.
Saya yakin ini sudah dibahas di berbagai PA, mungkin juga di khotbah. Diingatkan terus-menerus untuk punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Karena dengan terus-menerus membaca firman dan berdoa, seperti tadi Amang Pendeta katakan, pikiran kita akan diubah. Hal seperti ini mengisi ulang hati dan pikiran dengan kebenaran yang akan membentuk karakter kita. Jadi memang sumbernya itu dari atas. Kalau kita tidak punya relasi, kita menyanyi, kita suka paduan suara. Tapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, itu artinya ini. Kita terjebak dengan kegiatan religius, tapi spiritualitas kita nggak tumbuh. Ini perlu waspada bagi setiap kita yang aktif di gereja, di pelayanan gereja. Itu yang saya alami dulu. Saya ini dari remaja, ketua remaja, Naposu ya namanya ya. Remaja, pemuda, saya masuk pelayanan juga di komisi wanita. Saya masuk ke pelayanan Bible study, pemahaman Alkitab. Tapi saya terjebak dengan religiusitas. Spiritualitas saya mandek. Hati saya terus keras. Saya terus berusaha dominan mengatur. Sehingga relasi saya dengan suami saya di tahun pernikahan kami yang ke-10, kami hampir bercerai. Kenapa? Karena saya sangat dominan. Saya nggak memiliki kasih, nggak lemah lembut, nggak sabar. Dan suami saya terus mengalah dan akhirnya saya kecapean. Karena saya ikut juga membantu dia di bisnis, saya ngurus keluarga. Dan semua keputusan itu harus saya yang ambil. Dan saya lihat pola itu di mami dan juga di opung saya. Dan betul teori keluarga itu. 3 generasi akan turun. Yang dominan adalah yang perempuan. Saya pikir wajar melakukannya. Karena saya lihat mama saya begitu, opung saya begitu. Dominan. Nggak denger. Kalau ngomong tadi ngebentak. Intonasi tinggi terus. Akhirnya suami saya makin menutup diri, makin gak berfungsi. Ketika saya konseling dengan konselor saya bilang sama ibu konselor saya, Bu, nama suami saya Chris. Saya capek banget sama Chris, saya bilang. Chris itu didorong berhenti, ditarik mogok. Dia jadi gak melakukan apa-apa. Beberapa waktu sebelumnya suami saya ngomong sama saya itu serba salah, dia bilang. Saya lakukan salah, saya nggak lakukan salah. Ya mendingan saya diam aja, dia bilang gitu. Itu beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya ketemu dengan ibu konselor saya ngomong seperti ini, capek banget kan punya suami yang dalam tanda kutip tuh. Saya sampai pikir dia itu kayak benalu. Itu kesombongan yang Tuhan hajar habis saya. Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya gak perlu dinafkahin. Saya pinter cari uang. Saya bisa cari uang. Tapi kesombongan itu benar-benar melumpuhkan saya. Saya jadi gak dengar firman yang diberikan. Saya dari dulu juga memberitakan firman. Tapi relasi saya sama suami sangat buruk. Dan ibu konselor saya itu berkata dan begini dengan saya. Saya kan ngomong berapi-api begitu ya. Saya capek banget. Didorong dia berhenti, ditarik dia mogok. Jadi saya harus apa? Saya ngomong gitu kan. Terus ibu konselor saya bilang begini. Yang membuat dia seperti itu siapa? Pertanyaan itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Mengingatkan saya dengan apa yang suami saya katakan beberapa waktu lalu kan. Saya kritik dia terus menerus. Dia lakukan saya marahin, dia enggak lakukan saya lebih marah lagi. Jadi akhirnya dia gak berkembang. Sejak saat itu saya benar-benar minta pertolongan Tuhan.
Karena saya tahu firman Tuhan mengatakan Tuhan benci perceraian. Jadi saya serba salah saat itu. Tapi saya bersyukur. Relasi saya dengan Tuhan dipulihkan karena dia sumber kekuatan saya. Karena yang berat adalah yang kedua ini. Kita perlu punya relasi sehat dengan diri sendiri. Kita perlu punya kesadaran diri dan pemulihan diri. Nah, ini yang saya ingin ingatkan ibu-ibu, waspada dengan pola yang berulang. Apa itu pola yang berulang? Contoh, tidak bisa mengendalikan emosi. Bentar-bentar tuh emosi kayak petasan gitu, meledak-ledak. Waspada. Waspada dengan mau menang sendiri atau keras kepala. Saya maha benar gitu jadinya. Semuanya salah. Waspada dengan itu. Waspada dengan menekan perasaan. Ada sebagian ibu-ibu juga yang begini nih. Menekan terus perasaan. Ngalah terus. Tapi satu kali meledaknya gak kira-kira. Waspada dengan pola itu. Waspada juga dengan sulit untuk mendengar orang lain. Ini saya nih dulu. Bayangkan saja ibu-ibu, saya anak pertama, adik saya 3 laki-laki. Saya diserahkan mengurus mereka sejak saya usia 10 tahun. Jadi dominasi itu tumbuh dengan subur. Nah, di sekolah, kalau saya masuk sekolah, naik kelas, sering banget jadi ketua kelas. Masuk ke dalam pelayanan gereja sering banget jadi ketua. Jadi kan dituakan terus gitu kan. Mami malah bilang begini, kamu kalau masuk angkatan jadi ibu jenderal kamu katanya. Karena biasa ngatur-ngatur. Tapi itu yang membentuk akhirnya saya sulit mendengar orang lain. Atau begini, minderan, merasa terpojok, direndahkan. Dan contoh-contoh lain ya. Ibu-ibu pasti punya atau merasa apa nih pola yang berulang. Yang rasanya udah mau diubah tapi gak berubah-ubah juga. Nah itu tandanya ada kemandekan dalam struktur jiwa. Dan ini perlu cari pertolongan. Karena hal-hal yang berulang dan cenderung negatif ini itu yang merusak relasi. Itu yang merusak relasi. Ya, jadi untuk P3K-nya nih ya, P3K. Kan belum bisa ke dokter, harus ada pertolongan pertama ya. Kalau ada pola yang berulang, lakukan 3C ini. C yang pertama adalah catch. Kenali pola yang berulang itu. Oh, ini nih yang dimaksud oleh Ibu Rita. Marah terus, diam menarik diri terus, ya. Kenali. Lalu cek. Ini udah berapa lama saya begini? Kalau udah lebih dari 1 tahun, itu perlu cari pertolongan. Karena kompleks sekali kemandekannya. Lalu harus ubah, change. Ubahnya itu caranya bagaimana? Harus ajak ngomong diri sendiri. Kalau mau marah lagi nih, tarik napas dulu. Ini kemarin saya baru ada kuliah dari profesor dari Amerika. Ternyata pernapasan kita itu bisa jadi terapi. Jadi kalau ibu-ibu mau marah, tarik napas. Coba hitungan 5 ya, ikutin saya. Tarik, 2, 3, 4, 5, buang. 2, 3, 4, 5, lambat. Tarik, 2, 3, 4, 5, buang. 2, 3, 4, 5. Sekali lagi, tarik, 2, 3, 4, 5, buang. 2, 3, 4, 5. Itu di riset gelombang otak kita jadi reda. Jadi kalau mau marah nih, bagi yang kayak saya, cepat marah, tarik napas dulu, buang napas dulu. Coba, nanti sampai rumah coba. Nanti anak dan suami akan melihat perbedaannya. Loh, kok gak jadi marah? Tadi kemana? Oh, ada persekutuan SPH. Nanti anakmu akan tanya, kapan persekutuan SPH lagi?
Praktekin nanti sampai rumah ya. Nah, lalu ajak ngomong, kenapa saya harus marah? Kenapa sih saya marah terus? Jadi tenangkan dirimu, ya. Nah, ini yang perlu dilakukan tiap hari ibu-ibu. Coba baca nomor 1, 2, 3. Mengizinkan Roh Kudus mengubah cara berpikir kita dari pola duniawi menjadi pola ilahi. Sumbernya Roh Kudus tiap hari. Nomor 2, 2, 3. Menyesuaikan nilai dan keputusan hidup dengan kehendak Allah, bukan dengan tren atau tekanan dunia. Yang ketiga, menjadi peka terhadap kehendak Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, baik dan berkenan di hadapannya. Dan yang terakhir, tiap malam evaluasi diri, sudah lakukan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi evaluasi tiap hari supaya ibu-ibu bisa benar-benar mengubah dan mempunyai iman yang berkenan. Ini kabar baiknya ibu-ibu ya. Saya udah seusia ini, bisakah saya berubah? Saya ada kasus klien, dia 20, ketika dia datang di 27 pernikahan, tahun ke-27. Dia datang itu gara-gara anaknya yang takut menikah. Ternyata punya selidik dari beberapa sesi, suaminya itu selingkuh sejak pernikahannya yang kedua. Jadi artinya apa? Sudah 25 tahun suaminya bolak-balik selingkuh dan itu menyakitkan sehingga anaknya nggak mau menikah. Nah, akhirnya dia datang konseling dan karena anugerah Tuhan terjadi perubahan. Suaminya stop selingkuh. Karena dia punya kesadaran dan dia mengubah dirinya. Itu bukan karena saya, tapi karena anugerah Tuhan. Itu kabar baik, bisa berubah. Tapi kabar buruknya nih ibu-ibu, nggak bisa instan, berproses. Tapi itu bisa terjadi. Ya. Coba, bagi yang lututnya sakit nggak usah ikut, tapi bagi yang lututnya nggak sakit coba berdiri, sekalian olahraga. Oke, kita pengen perut rata kan selalu dong. Ini perut kalau udah nggak rata harus diratakan kembali nih, ya. Coba turun sedikit, ya turun kan, kerasa ya. Ini otot-otot perut jadi kenceng nih. Ya, istirahat. Oke, turun sedikit, turun lagi. Oke, tahan sampai 10 hitungan. Tahan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sakit kan? Tapi pertanyaan saya, mana yang lebih cepat membuat perut rata? Yang turunnya setengah atau turun banget? Turun banget. Yang sakit itu bagus karena mempercepat proses. Jadi kalau nanti ingin punya karakter tapi kok kayaknya sulit, lakukan terus. Karena Tuhan akan menolong. Ya. Oke, jadi itu yang saya ingin paparkan. Ini pertanyaan yang mau dibawa pulang. 1, mari kita baca sama-sama. Apakah saya sudah mempunyai pengaruh baik pada suami, anak-anak, dan sekeliling? Kedua, apakah saya sudah memiliki karakter Kristus atau buah roh? Ketiga, apakah saya sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan?
Keempat, apakah saya sudah punya relasi yang sehat dengan diri sendiri? Karena itu adalah kuncinya. Ya, oke Ibu-ibu, mungkin itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan. Apakah ada yang mau bertanya atau? Yes, ada yang mau bertanya. Mungkin 2 pertanyaan aja ya karena waktu ya. Silakan Bu. Apa ada yang ditulis? Kalau ada yang ditulis juga boleh, nanti saya jawab. 2 pertanyaan, ada satu lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, Yes. saya Marina dari Wing 10. Ya, Bu. Mau bertanya sebagai ibu yang belajar karena baru di bawah 10 tahun berumah tangga. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik dalam pengajaran orang tua, tetapi dalam berproses rumah tangga, bukan hanya suami, tetapi lingkungan, komunitas baru, dan segala sesuatu yang mempengaruhi menjadi faktor ketakutan kita kehilangan didikan baik dari orang tua, tetapi tidak mengerti apa yang harus kita utamakan. Perlindungan diri atau menutup telinga supaya bisa fokus mendidik anak saja, sedangkan sosial itu terus ada di sekitar kita. Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya, Terima bagus kasih. sekali Bu pertanyaannya. Ini tantangan untuk setiap kita sih. Dan firman Tuhan itu sudah ingatkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi apa yang sudah pondasi itu baik, tapi karena lingkungan itu banyak yang buruk, itu yang harus dijaga. Jadi Bu, untuk ibu karena sudah punya pondasi yang baik, itu perlu dijaga. Begitu juga dengan anak-anak. Istilahnya begini, membuat bubble. Bubble itu apa ya? Bubble itu membuat gelembung untuk keluarga ibu. Bagaimana caranya? Banyak ngobrol dengan anak. Supaya pengaruh-pengaruh luar itu dibicarakan. Jangan biarkan mereka berasumsi. Karena banyak anak yang akhirnya terseret narkoba, terseret pergaruan bebas, atau main game terus karena dia nggak punya koneksi dengan orang tua. Dia bingung, tapi orang tua tidak memberikan waktu untuk bercakap-cakap. Kan ibu yang tahu pondasinya udah baik. Tapi kan kita nggak bisa jagain anak kita 24 jam kan. Jadi banyak diskusi Bu, supaya mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ibu nggak bisa menutup telinga, karena pasti kedengeran kan, karena terlalu sering. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bahas topik-topiknya Bu. Seperti itu, supaya dia bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke, thank you pertanyaannya baik sekali. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya? Belum? It's okay. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya susulan, nanti tanya dari Ibu Reni boleh untuk itu. Oke, mari saya ingin berdoa untuk ibu-ibu untuk kita menutup sesi ini sehingga ibu-ibu bisa pulang dan mempraktekkan karakter yang ingin dibentuk, ya. Oke, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau percayakan keluarga di tengah kelemahan kami, di tengah ketidakmengertian kami, kelelahan kami, juga luka-luka yang kami bawa dari kecil ya Tuhan. Kau tetap mempercayakan keluarga kepada kami. Terima kasih untuk suami yang sudah Kau berikan, untuk anak-anak yang Kau berikan ya Tuhan. Dan tolong biarlah kami bisa memberikan pengaruh yang baik. Kami tahu kami jauh dari sempurna, tapi kami pun tahu Engkau ingin kami terus memperbaharui budi kami. Engkau ingin kami terus berproses untuk mempunyai karakter Kristus ya Tuhan.
Kami sudah mengerti dan menghafal 9 buah roh itu. Tapi sepertinya kami tidak berdaya untuk betul-betul memilikinya dan melakukannya. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami dan menolong kami supaya kami serius dalam membangun karakter Kristus di dalam diri kami, di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau menempatkan kami sebagai pilar keluarga. Tuhan, hamba ingin berdoa kiranya Tuhan terus berbicara kepada setiap peserta, terus menggelisahkan hati mereka, tapi juga memberikan harapan bahwa ada jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang mungkin mereka sedang hadapi. Biarlah pimpinan Tuhan selalu menyertai setiap peserta, juga pengurus, kepada Ibu Reini dan tim yang terus berusaha memberikan yang terbaik pelayanan di dalam SPH ini. Kiranya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih untuk pertemuan ini Tuhan. Banyak yang mungkin tidak dimengerti, tapi biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi untuk setiap peserta, untuk mengingat satu hal yang mereka perlu gumulkan untuk diubah, untuk bisa mempunyai karakter yang beriman di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa syukur dan permohonan ini. Amin.